Bayangkan, negara yang dulu ditakuti karena kekuatan militernya, kini justru berada di ambang kehancuran. Israel, negeri Zionis yang selama puluhan tahun disegani, kini porak-poranda. Semua berawal dari keputusannya melawan musuh bebuyutan, Iran. Dan bukan cuma Israel yang terpukul. Donald Trump ditinggalkan rakyat, dibenci publik dan dicerca banyak pihak. Sekutu kuat mereka, Benyamin Netanyahu, juga tak kalah buruk. Terjerat korupsi, kabur dari medan perang, dan dicap pengecut oleh bangsanya sendiri. Ini adalah kisah keruntuhan dua sekutu, Netanyahu dan Trump. Simak sampai akhir, karena semua ini nyata adanya. But the bonds of friendship and affection between the American and Israeli people have... Israel terancam hancur akibat cari gara-gara lawan Iran. Israel semakin terpojok karena terancam hancur lebur dalam waktu dekat. Meski sudah melakukan gencatan senjata, negeri Zionis masih nekat mencari gara-gara dengan Iran. Bagaimana tidak, Israel terus mengeluarkan pernyataan provokatif dan memperkeruh keadaan. Salah satunya adalah pernyataan Israel yang ingin Iran rata dengan tanah karena dibombardir militer Zionis. Menteri Pertahanan Israel ini kowar-kowar bakal menunjukkan superioritas udara Zionis. Rupanya, mereka masih dendam karena Iran berhasil mengobrak-abrik Iron Dome. Politisi kelahiran Asdod ini makin mengamuk karena Iran diduga terus mendukung Hamas dan HTI. Saya telah menginstruksikan IDF untuk menyiapkan rencana aksi melawan Iran dengan mencegah pengembangan program nuklir dan produksi rudal, serta membalas Iran atas dukungannya terhadap aktivitas teroris terhadap Israel. Bukannya ketakutan, Iran justru santai menanggapi omongan besar Israel. Negeri para mullah berani menghadapi kesombongan yang ditunjukkan politisi negeri susu. Buktinya, Ayatullah Khamenei menertawakan Israel karena memaksa para mullah menyerah. Siapapun yang mengharapkan Iran untuk menyerah kepada negara lain berarti mengoceh omongan kosong yang pasti akan ditertawakan oleh orang-orang yang berilmu, ujar Khamenei. Ulama berusia 86 tahun ini juga menyebut Israel sebentar lagi bakal runtuh akibat ulahnya sendiri. Saat ini, rezim Zionis praktis tersingkir dan hancur di bawah hantaman Republik Islam. Alhamdulillah, kita menunjukkan kepada rezim Zionis bahwa menyerang Republik Islam Iran akan berakibat fatal. Hilangnya kekuasaan Donald Trump. Kehancuran yang melanda Israel tak lepas dari hilangnya kekuasaan Donald Trump. Pria 75 tahun tersebut dinilai gagal total menjalankan tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Buktinya, posisi Trump semakin mengkhawatirkan dengan adanya demo besar-besaran. Ribuan warga Paman Sam berkali-kali turun ke jalan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya, mereka sempat kecewa dengan keputusan Trump menindak para imigran. Mereka diringkus secara sepihak karena dianggap masuk ke Amerika secara ilegal. Warga yang kecewa langsung mengeluarkan mosi tidak percaya kepada sang presiden. Sampai-sampai kerusuhan terjadi di berbagai kota besar hingga menelan korban jiwa. Bukannya sadar diri, Trump malah memperkeruh suasana dengan mengirim pasukan Garda Nasional. Pria berambut pirang itu punya niat menghabisi seluruh pihak yang menantang kebijakannya. Seakan belum cukup, Trump lagi-lagi mengambil keputusan di luar nalar. Dirinya ngotot membantu perang Israel dengan menyerang fasilitas nuklir Iran. Padahal, rencana tersebut sudah ditolak lebih dari 60% warga Amerika. Yang berang pun kembali mencecar sang presiden dengan protes besar-besaran. Parahnya, penyerangan ke Iran sampai memicu perpecahan dalam pemerintahan Amerika. Usut punya usut, Trump mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa persetujuan Kongres. Alhasil, pemimpin ke-47 Amerika Serikat ini langsung ditentang oleh sejumlah senator. Bahkan, Trump nyaris dicopot dari jabatannya karena telah melanggaui konstitusi Amerika. Dia telah mengambil resiko dengan melancarkan perang yang dapat menjerat kita selama beberapa generasi. Itu jelas merupakan alasan untuk pemakzulan. Kecam anggota Kongres Amerika, Alexandria Ocasio-Cortez. Panik, Netanyahu terjerat korupsi. Turunnya pamor Donald Trump rupanya juga dirasakan oleh sekutu setianya Benyamin Netanyahu. Kocar-kacir, citranya semakin jelek di mata publik dan internasional. Label pengecut langsung diberikan kepada Netanyahu ketika Israel berperang dengan Iran.
Politikus 75 tahun ini panik dan bersembunyi di bawah bunker saat rudal Persia datang menyerbu. Sebelumnya Netanyahu dirumorkan kabur ke Yunani dengan pesawat kenegaraan. Politisi Partai Likud ini dikabarkan takut Iran bakal meratakan Tel Aviv sampai lari terbirit-birit. Tak heran, publik mencap Netanyahu sebagai pemimpin yang mentalnya paling ciut di sedunia. Pria kelahiran Tel Aviv ini justru kabur di saat pimpinan Iran terus menyemangati rakyatnya. Pamor Netanyahu semakin meredup karena lagi-lagi tersandung kasus korupsi. Politikus 75 tahun tersebut terancam dipidana karena terjerat dalam korupsi berlapis. Pasalnya, pengadilan Israel mengadili berbagai kasus korupsi yang menjerat Netanyahu sejak tahun lalu. Perdana Menteri Israel ini dinilai sudah menerima suap dari berbagai pihak termasuk Qatar. Alhasil, Netanyahu terancam dibuih selama 10 tahun penjara akibat skandal rasuah tersebut. Bukannya menerima, kuasa hukum sang Perdana Menteri justru berlaku curang dengan mengakali aturan. Buktinya, tim hukum Netanyahu mati-matian melobi agar kliennya tidak dipenjara. Amit Haddad selaku kuasa hukum mengklaim Netanyahu tak bisa dipidana karena Israel dalam keadaan genting. Pengadilan dengan hormat diminta untuk memerintahkan pembatalan sidang. Netanyahu dipaksa untuk menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk mengelola permasalahan-permasalahan nasional, diplomatik dan keamanan yang paling penting. Bukannya dipenuhi, pengadilan distrik Yerusalem justru menolak penundaan penahanan Netanyahu. Pengadilan dikabarkan lebih mengutamakan kasus rasuah itu diusut tuntas. Satu Israel, kecam hubungan jahat Netanyahu dan Trump. Kasus yang menjerat Netanyahu langsung bikin Donald Trump panik sampai nggak bisa tidur. Presiden Amerika Serikat ini khawatir bakal menghilangkan sekutu jahatnya. Alhasil, Trump memutuskan untuk turun tangan membantu Netanyahu. Bahkan, Trump berani mencecar pengadilan Israel yang menurutnya sudah kelewatan. Sidang harus dibatalkan segera atau diberikan pengampunan kepada pahlawan besar yang telah berbuat begitu banyak untuk Israel. Bagi saya, ini sama sekali tidak terbayangkan, tegas Trump. Mendengar pembelaan sang sahabat, Netanyahu sampai tak bisa menyembunyikan luapan emosinya. Terima kasih Presiden Trump, saya sangat tersentuh dengan dukungan tulus Anda untuk saya. Saya berharap bisa terus bekerja sama dengan Anda untuk mengalahkan musuh bersama. Di luar prediksi, respons serupa tak ditunjukkan oleh pemerintah negeri Zionis. Sejumlah petinggi oposisi mengecam keras tindakan Trump yang ingin melangkahi pengadilan Israel. Kami berterima kasih kepada Presiden Trump, tapi Presiden tidak seharusnya ikut campur dalam persidangan di negara yang independen. Kecam Yair Lapid, selaku ketua oposisi Israel. Tak cukup sampai di situ, upaya Trump juga dijegal oleh Simcha Rothman. Padahal politikus 44 tahun ini merupakan mitra koalisi Netanyahu dari Partai Religius Zionis. Bersama Partai Likud pimpinan Netanyahu, keduanya membentuk koalisi sayap kanan Israel. Bahkan, Partai Religius Zionis juga berperan mendukung Netanyahu jadi Perdana Menteri pada 2022.